ini kayak blorong. Orang tua cewek. Iki lho, jarine aku gak wani ngampuki kon. Iki lho, ngene. Hari-hari iki lho. Iki. Saya pernah punya pengalaman, Pak. Yo dibilang lucu iku lucu, Pak. Sumpek iki, awak iki sumpek. Wis mentok wis pokoke wis judel wis masalah apa. Sampai tukaran sampai bapakku. Ibuku bunuh diri. Ibuku kan sempat mau bunuh diri. Stres. Lari ke kamar mandi. Kamar mandi, baju tak buka semua. Saya telanjang. Waktu itu zaman HP Nokia itu saya pegang kiri, ini saya bawa rokok. Saya duduk di depan bak. Aku pegel lah. Dodok ya Pak. Dodok. Selang berapa sekian menit gitu, tangan ini ada yang lewati gini, lewati. Kaget aku. Penasaran kan, cetek nyala. Ular itu segini. Tapi begitu tak senter, cuman tinggal berapa senti aja. Kan kaget aku. Kaget ya, kaget. Ular temenan itu bukan? Nggak tahu Pak. Ular. Jadi dia yang gue lah, kok pede lho Pak. Serius ini Pak. Kau pede wis. Bawa besar pupu kuwi kalah gede Pak. Iki padahal aku pede, kalah gede. Bawa besar liwat dek. Jadi sempet gini loh Pak. Kan bawa rokok ini kan gini tuh aku. Sret gini. Sret. Setelah itu penasaran. Lampu tak nyalain. Jedek. Jangkrik apa, Cuk? Gak ada apa-apa. Bolongan lubang air. Ini kecil kan. Gak ulo iki mau, iki ulo tau apa. Tapi memang kelihatan Pak itu ular. Ular itu. Yang saya lihat ular dalam hening wis lampu mati. Dan itu 1:30 malam. Hening wis. Bolonganku sakmene. Penasaran mana WC, Pak. WC iki tak delok. WC iki sakmene. Ulo iki mosok iso ngeleng. Logikanya ya, Pak ya. Guys, gak ngurus aku. Selesai mandi, perawatan lah Pak, sikatan gosok iki tidur. Dalam tidur keluar ular. Kewede Pak, lillahi ta'ala kewede Pak. Ternyata ngarepku. Itu nggak tahu jam berapa ya Pak ya. Yang penting dia muncul, ini putih semua. Putih, ruangan ini putih. Jadi saya horor gua. Oh pikir. Hai guys, apa kabar? Kita lagi cerita-cerita sama Dika. Sekalian kita buat video lah, Dik. Karena harus diabadikan ini kayaknya. Berarti ini mau direkam. Rekam aja lah. Kita lagi cerita-cerita sama Dika. Ini cerita pengalamannya Mas Dika. Yo. Di Kamis Misteri ya. Sekalian kita masukin Kamis Misteri lah. Karena ini kan misteri ular berbisa. Ya rada tensin Pak. Aku ceritanya nang jeding muda iki mah. Gimana? Terus Jadi guys, nyapa penonton. Dia keluar, kau pede Pak, kau pede. Iku gini, dia ngomong. Iki aku mau. Ini saya tadi, tapi pakai bahasa Jawa. Iki aku sing mau, suara cewek. Aku sing mau, aku yang tadi. Tadi itu di. Iya, aku kan nggak yakin Pak. Lo kon sopo? Kon sopo? Aku gak kenal. Logika loh Pak, ular besar. Saya takut. Saya takut. Terus saya bilang gini, kon ojo nyidak nang aku. Yang pertama, yang kedua, kon ojo melu aku. Aku gak duwe apa-apa. Aku anek wong gak duwe. Aku gak ngurus. Pokoknya aku kudu melu kon. Aku gak mau tahu. Pokok intinya seperti itu Pak. Loh, gak iso, saya tetap ngelak.
Bangun-bangun saya 1:30 siang, Pak. Nggawe mie goreng. Mangan, Pak. Luwe. Sekian jam saya tidur lagi. Ono wong wedok ta, Pak. Nggak tahu ini memang jodoh saya atau seperti apa. Wajahnya itu hampir seperti istri saya. Tuh. Akhirnya oleh istriku ini. Oh. Itulah. Jadi keluar lagi dia. Cewek. Ini kayak blorong. Jadi dia metu ini. Loh. Ya kan Mimpi maksudnya lagi? gini, iya, mimpinya itu langsung nyambung. Nah, rinding. Mimpi lagi, dia keluar tapi cewek itu, tapi wajahnya hampir mirip istri saya. Keluar lagi. Aku pokoknya melu awakmu dan ini wis dibulet aku. Didep wis. Dep. Aku gak duwe apa-apa. Wis kon melu aku, ayo. Nek kon nyerah saiki gak apa-apa. Aku Nothing tulus. Aku gak reken ngene aku. Duduk bidangku saya bilang. Aku pakai melu kon. Udah. Tangi, Pak. Maghrib. Bangun maghrib. Lama. Lah kok ketemu. Jodoh itu. Ya, dan saya melihat sempatlah sekilas istri saya itu hijau. Jadi Mbak Sofi ini aslinya blorong berarti? Ya kayak aneh ngono ya. Tapi Ngawur. iya, Pak, tapi yo kok apa yo? Tapi yo, lah ini Pak, maksudnya lucunya iku mau lho, Pak. Lucunya iku yang buat saya. Itu ya? Iya. Kok apa ya? Kok ono lah. Kok nyambung gitu? Kok nyambung? Ini menurut Bapak mimpiku iki ini bahasa Surabayanya, Pak. Enggak teli temenan ta ya apa sih, Pak? Ngono lho, Pak. Karena sampai sekarang itu saya sempat ya kadang saya merenung ini. Itu temenan. Tapi yang saya lakukan itu saya jalani hidup saya. Loh, iya temenan, ketemu. Gitu loh, Pak. Ketemu. Dan saya sering waktu sebelum ketemu itu saya ngene. Aku iki sumpek, ayo metu saiki. Dan itu beberapa kali, Pak ya. Ngomongno mendem kan, sumpek kan mendem. Seret mulai pulang kamar mandi. Ini depan ini ada dia. Depan ini ada dia, Pak. Sampai saya lari masuk, kan gak sopan ambek bapakku. Keweden kan, Pak. Tak gugah bapakku. Iku aku sopan ambek bapakku ya perkara iku, Pak. Kakak saya ndak pernah sapaan sama. Tak gugah, bapakku nggawa apa? Penebat apa ngono iki kok. Endi? Iki lho nang kene lho mau nang kene. Gawat deh itu dia lagi. Ilahi ta'ala ini. Nah, sampai suatu ketika ya ketemu itu. Itu menurut Bapak iki cerita saya ini enggak teli, Ya enggak lah. tapi yang saya jalani memang ya itu. Jadi tiap orang itu punya pengalaman spiritual itu kan sendiri-sendiri. Jadi apa yang dialami itu ya suatu hal yang nyata tuh. Nyata walaupun mimpi, tapi kan mimpi, kan ada orang mimpi itu besoknya selalu kan ada. Mimpi cuman istilahnya apa mimpi-mimpi kembang malam aja. Tapi ada mimpi yang benar-benar kita mempunyai arti kan. Bukan berarti kamu diikutin jin ular atau apa, bukan. Itu yang maksudnya yang sebelum sholat azan maghrib itu kan dia sempat yang saya di bulat itu dia ngomong gini, suatu saat aku nang ngarepmu. Itu yang terjadi. Lah, ya itu mah lho Pak, maksudnya nek Surabaya ini ngomong iku cerita iki enggak teli temen pengalaman. Jadi itu kan pengalaman spiritualnya Mas Dika sampai waktu dalam kesusahan, waktu dalam apa masa-masa sulit, terus dikasih suatu pengalaman spiritual, akhirnya ketemu sama jodoh kan. Jadi ambil positifnya. Ambil positif. Ya, ambil positif aja bahwa tiap orang punya kok pengalaman spiritual sendiri-sendiri. Kalau diceritakno mungkin ada yang nganggap kita gendeng ya. Kadang makanya kenapa saya nggak mau cerita ya. sama siapapun, saya nggak mau cerita kecuali sama bapak saya. Sama bapak saya cerita. Kata bapak saya yo
bapak saya kan ya gak direken ya Pak. Iya. Maksudnya Oh jadi tapi- gede-gede no lah. Iya, tapi sambil tersenyum. Dia tersenyum, sejak digedekno. Dan sejak saat itu saya sering itu ketemu lepet, Pak. Apa lepet ya? Pocongan nih loh, Pak. Ya, sejak saat itu saya sering maksudnya kata ya lepet iku pokoknya, Pak. Iya gak Kan apa-apa. tapi mangkelku kan gini, itu elek wajahnya ngono lho, Pak. Iya. Ya kan enggak. Harus ini kalau mata batin kita wis mulai kebuka. Kadang-kadang mata batin kita itu kebuka saat-saat tertentu, saat-saat lagi sedih, saat-saat lagi hening, saat-saat kita nggak bisa nyangka kan. Kadang-kadang ada waktu orang doa, itu mata batin kita terbuka. Nah, waktu terbuka ini kita kadang-kadang di alam mana gitu. Oh. Alam bawah, alam yang tingkatannya seberapa. Kalau kita kebuka di tingkat alam yang bawah, itu kita lihat sesuatu yang kadang-kadang kita paling benci, sesuatu yang kita paling takutin, sesuatu yang sifatnya jelek-jelek itu. Nah, Itu yang alam bawah. Nah, kita nggak boleh diam Jadi di alam penampakan yang jelek itu yang itu. Ya nggak apa, itu tahap spiritualmu gitu loh. Kadang-kadang kalau kita lihat sesuatu yang buruk kan pasti ada insight yang baik. Misalnya orang lihat pocong, kenapa sih orang lihat pocong? Supaya orang itu ingat bahwa hidup ini sebentar kan. Kita ini pasti akan mengakhiri hidup kita dan jadi seperti itu gitu loh. Maksudnya kita akan dipocong juga untuk orang Islam loh ya. Iya. Untuk yang lain mungkin ini, tapi mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan cuman sekarang ini, tapi kita ada kehidupan di alam yang lain. Jadi untuk kita itu ingat urip ya ingat mati gitu loh. lah ketemu bojoku iki, Pak. Lah kok banyak kejadian yang unik. Salah satunya istri saya ini bisa melihat. Jadi kadang kalau cantik dia mesti cerita, iki lho ana wong ayu. Kalau jelek dia selalu ngomong, iki tolong po. Tolong po. Dan dia paling takut sama pocong itu tadi, Pak. Kalau yang lain ya cewek yang Saya lihat Mbak Sofi itu istri Mas Dika itu dia dari keturunan yang memang punya ilmu kan, sampai nurun ke Mbak Sofi. Nah, yang marani Mas Dika itu ya apa yang ada di sisi Mbak Sofi. Jadi istilahnya DS yang nemoni sampean dhisik. suatu ketika, Pak, saya cerita lagi boleh, Pak ya? Cerita. Jadi waktu kita bercanda di kamar, Pak. Tahu-tahu istri saya ini naikin saya, Pak. Mbak ini, tangan saya ini kan gini, dikempit ini dikempit sama dengkul. Aku ditapuk, Pak. Ditapuki. Pak, lampu ini kan terang, Pak. Tahu-tahu kok kayak gelap. Temenan, Pak. Gelap, sep. Aduh, terus ini ketok ini nih toh, tapi bukan istri saya. Orang tua cewek. Orang tua cewek. Iki lho, jarine aku gak wani ngampuki kon. Iki lho, ngene. Gini, Pak, lillahi ta'ala ini, Pak. Duh, jancuk, sapa kon? Aku yang ngene, Pak. Ngalih. Kan refleks, Pak ya. Ngalih. Gak, iki lho, jarine aku gak wani ngaploki kon. Tapi tangan saya kan di dengkul ini, Pak ya. Terus setelah refleks ya gini, Pak.
Gini itu temenan Pak, ini temenan nih Pak. Bisa gini, gini Pak. Jadi wajah itu tadi, gini. Lo janco, aku gini, lo janco, kon sama cowok kali. Jadi setelah itu, terus istri saya gini Pak, kan diterus bucing, Carno sih aku, Carno. Jadi ininya dari ujung sini panas katanya. Jadi dia waktu bercanda, dia merasakan kakinya ujung ini panas. Akhirnya laniku mau Pak, dia sudah tidak tahu kalau itu. Terus setelah saya lempar, jatuh kan, aku udah rada kasar Pak, tak lempar, nang kasur, brak ini yang sebelah, dia itu Carno wis. Jadi langsung turun, panasnya itu turun lagi kembali. Nah, selang berapa bulan, saya kan tidur di rumah Mojokerto, tidur Pak, tidur di lantai. Mbah itu keluar, Bapak tahu yang terjadi Mbah itu keluar, serius sih. Ini krisis. Aku disadu ini, Mas. Tangi, aja turun nang kono. Kira-kira enggak ada 5 menit agak, Pak. Jadi saya ini sudah kenal beliau itu sudah lama. Menurut saya loh, Pak. Kayak ketemu orang yang udah lama. Sudah lama. Ini saya masih ini. Ya mungkin Bapak tahu, mungkin orangnya ada di sini atau seperti apa, saya enggak paham ya, Pak. Jadi, aja turun nang kene, engel. Nah, kebetulan lurus saya ini kan makam loh, Pak. Saya tambah aku ini ngantuk. Ya saya juga bilang gitu dalam mimpi saya ini. Pulang dari Mojokerto, ya, ini nyampe Prambon. Saya sudah wis gak enak atiku, Pak. Gonceng bojo iki gak enak atiku. Ya iki apa sih? Diam ndak ngomong, nyampe Prambon, Pak. Arek-arek iki dolinan ngedut aku terus jancuk. Dan itu saya pulang 2:30 pagi. Jancuk iki dalan sepi. Dalan daerah sana kan kalau malam kan setengah dimatikan. Jancuk, ini temenan nih, Pak. Kanan kiri sawah ada 1 pom bensin. Sampai aku nekat mau mandek aku nang pom bensin. Aku gak isi bensin tapi aku mandek nang ngarepe wong ngisi bensin. Lama Mas, gak apa? Ngisi bensin, gak. Golek padang, Pak. Nang dalan, hari-hari gile. Temenan iki lillahi taala. Sampai kejadian. Nah, Mbah iku siapa, Pak? Ya, leluhure Mbak Sofi. Setelah itu sudah enggak pernah keluar lagi. Tapi kadang-kala masih ngasih kode. Iya. Contoh saya minum di Mojokerto. Ya ini ngomongkan Bu, orang percaya atau tidak. Gelas itu gini Pak, cetar. Dijogo ngono kan ya. Ojo kena menen. Iya, gelas iki cetar jatuh. Aku lagi penasaran sih. Loh, cok logur, tak doleki. Enggak ada. Ini berempat. 2 teman saya kabur. Langsung malam itu pulang. Buyar, Pak. Sama Mince itu, Pak, sama Sofi. Gelas ini di tengah. Logikanya, Pak ya. Kan kaca delok. Iki nek gawe apa magnet iso. Tapi iki gelasku iki kaca, Cuk. Enggak mungkin digerak. Jalan. Dan itu sering kejadian sih, gitu. Itu menurut Bapak saya cerita ini bujuk atau gimana, Pak? Ya enggak. Tapi ini real saya yang saya alami. Terus samping rumah kan pura. Malam saya pulang, istri saya masak. Aku luwe. Masak apa? Bisa nyambel lah. Enak Pak. Pura lu kalau wayu, Pak. Pura lu kalau wayu. Wayu bening, Pak. Bening loro, Pak. Ini yang jaga pura, Pak. Naga bentuknya. Jadi ngene, ngatek ngene. Sampai aku senyum. Ngene, Pak. Gak ngateli ya, Pak. Aku ngene. Cancuk. Kon menungso tak rabi kon. Wis temen. Wayu, Pak. Wayu gak meleset belas wis, Pak. Temenan. Istri saya gini kan. Mam, delok niku. Bisa ro aku. Gitu. Bisa ro aku. Oh, ada 2. Wayu. Tapi wajahnya enggak sama. Cuman wayu. Kayak putri gitu. Iya. Jadi naga itu yang memang ada di pura. Saya kan akhirnya saya tanya yang nganu pura itu memang iya. Jadi suka sama saya.
yang dua ini. Maksudnya suka itu dalam arti kata dipangestoni lah. Iya. Ini kadang kalau saya pulang ya kan nggak bisa masuk sembarangan ke pura. Saya mesti kadang itu saya sempatkan duduk di itu masuknya gini ambil rokokan. Ya saya nggak ngomong nggak apa. Saya ada kok foto puranya. Ada. Ya itu spiritual. Ya, spiritual. Spiritual ya. Iya. Jadi waktu kita ngalami hal kayak gitu itu kan sebenarnya membantu kita untuk semakin takjub sama Sang Pencipta. Jadi inti daripada semua pengalaman spiritual itu sebenarnya bawa kita ke Tuhan, Rik. Iya. Bukannya kita nonton lihat gitu terus wah langsung kita sembah-sembah kan bukan. Berarti kan memang ada alam lain, ada makhluk lain selain kita karena di setiap kitab kan ada. Iya. Tuhan menciptakan itu bukan cuma manusia tapi juga ada malaikat, ada jin, ada banyak makhluk lain dan kita kadang-kadang kita dikasih blessing untuk mata batin kita kebuka bisa ngelihat alam-alam itu kan. Mungkin Pak ya, ini saya cuman menyarankan collab sama istri saya nyoba. Ya, boleh. Kira-kira gimana? Masuk ya Pak ya? Boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Di malam misteri Pak. Boleh, ya, saya pengen yang seperti itu. Dan saya pengen lihat dia lagi itu. Boleh. Pak Sofi mau nggak? Ya, teman-teman setuju nggak nih suatu hari kita ini ya ajak Mbak Sofi istrinya Mas Dika untuk ini ya? Ya harus setuju. Kita ini ya. Karena saya juga penasaran Sharing pengalaman dan ini ya. Tapi intinya jadi di video ini sebenarnya kita bawa teman-teman untuk melihat setiap orang itu punya sisi spiritual masing-masing, pengalaman spiritual masing-masing. Dan harusnya ketika kita mengalami pengalaman spiritual itu membuat kita semakin takjub sama Tuhan gitu, sama Sang Pencipta. Jadi kita setiap kali bersinar. Iya, karena gini, kepercayaanku ya Dik, semua makhluk itu diciptakan untuk menyembah Sang Pencipta. Mau manusia, hewan, bahkan yang orang bilang makhluk tanpa wujud itu, tanpa fisik itu kan. Ada yang bilang jin, ada yang bilang roh, ada yang bilang arwah, apapun lah. Bahasanya kan macam-macam. Tapi itu ya makhluk juga sama kayak kita gitu. Di dimensi yang berbeda, di unsur yang berbeda. Mereka punya unsur, kalau manusia punya 5 unsur, mereka mungkin cuma punya 1 atau 2 unsur. Dimensi berbeda dan saya pernah masuk ke dimensi itu Pak. Setiap orang bisa. Tapi nggak tahu itu memang dimensinya atau enggak. Saya melewati jalan yang biasa saya lewati, itu jalan besar Pak. Jalannya itu ada di Bangkingan, Sapen. Tiba-tiba berubah jalannya? Enggak Pak. Saya mau nyampe ujung, gak nyampe. Gak tutup. Itu benar Pak. Sampai istri saya, percuma. Tidak kira untuk kono. Dan itu selang waktu 5 menit. Kira-kira saya jalan ke depan itu ala cuman sekian gini aja. Gitu. Itu saya nggak nyampe Pak. 5 menit. Apa itu benar Pak? Bisa jadi. Bisa. Banyak di dunia ini kan banyak misteri yang kita nggak bisa jelasin. Misteri salah satu dimensi lain itu. Iya. Misteri mimpi, misteri energi di inti bumi, misteri di dalam pusaka itu. Ya itu gini lah, sesuatu yang menarik untuk kita bahas tapi nggak semuanya kita bisa masukin logika. Itu yang namanya mistik. Kalau udah masuk logika jadi science. Ya kan? Sampai sekarang dokter itu sampai nyari di mana letak arwah itu di tubuh manusia, sampai di bedal arwahnya nggak ketemu. Nggak ketemu. Iya. Ternyata mereka pakai satu bahasa lain. Sekarang itu yang dinamakan arwah itu dinamakan conscious. Jadi di mana letak conscious manusia? Kesadaran itu di mana? Nah, itu kan misteri ilahi yang sekarang. Kan ada yang bilang di otak gitu. Di otak, di bedal nggak ketemu. Nggak ketemu. Jadi menarik untuk kita membahas sesuatu yang sifatnya misteri. Tapi apapun pengalaman spiritual, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, yang kita nggak bisa jelaskan dengan logika kita, itu sebenarnya membawa kita untuk semakin menyembah, semakin tunduk, semakin takluk sama kekuatan ilahi. Takjub sekali gitu. Takjub ya. Kita ini cuma nopo ya, fisik yang terbatas kan. Sedangkan di luar kita tuh masih banyak hal-hal yang nggak terbatas, yang kita nggak tahu gitu ya. Oke, teman-teman, tadi pengalaman spiritualnya Mas Dika. Teman-teman kalau suka dengerin hal-hal yang seperti ini, boleh langsung tulis komen. Kalau ada yang mau collab,
Boleh Pak? Boleh. Boleh. Kita buat setiap malam Jumat ya. Malam Untuk Jumat. cerita-cerita tentang pengalaman spiritual, cerita-cerita tentang energi pusaka, tentang meditasi, tentang hal-hal yang mungkin bisa membantu kita untuk kita semakin mencintai Tuhan. Intinya kan gitu. Masih pusaka itu kalau misalnya punya kekuatan lebih, itu kan semakin kita bersyukur sama Tuhan. Bukan semakin Pesan saya Pak harus semakin bijak. harus semakin bijak dalam menggunakan. Oke, Ya. itu ya teman-teman pengalaman spiritual Mas Dika. Semoga banyak yang menghujat. Bijak semoga. Enggak lah, teman-teman apa Bolde ini, Volte. Bolde ya, Bolodewe ya. Oh, Volte. Ini kok punya apa pandangan yang universal, punya pandangan yang luas. Jadi setiap pengalaman spiritual itu kita harus hargai ya. Nanti kapan-kapan tak ceritain pengalaman spiritualku ya. Kapan-kapan. Harus itu. Oke. Harus dan itu Oke, banyak di nanti. Harus. Oke, teman-teman itu aja video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.